Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumiati SH dari Instansi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Angkatan 7 dari kelompok 3 dengan NDH 25. Untuk pengampu materi dari tugas agenda 1 ini adalah Dr. Jainal Panani MD. Tugas agenda 1 ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi penyusun materi hukum dan perundang-undangan dari Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Tugas dan fungsi dari penyusun materi hukum dan perundang-undangan adalah melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selain dari Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 ini, kami juga mengacu pada perjanjian kerja di bagian hukum sekretariat daerah seperti ada dalam slide, yaitu yang pertama tersusunnya materi hukum rancangan produk hukum daerah dari SKPD Pemrakarsa. Produk hukum daerah ini terdiri dari Perda, Perbub, dan SK. Yang kedua, ada tersedianya materi harmonisasi dan fasilitasi Perda atau Perbub dari SKPD Pemrakarsa. Dan yang ketiga, terlaksananya kegiatan bagian hukum. Berdasarkan tupoksi Menpan RB nomor 11 tahun 2024 dan perjanjian kerja di bagian hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat diperinci dengan deskripsi tugas yang dilakukan pada bagian hukum ini, yaitu 1. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan Bupati. 2. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan Bupati. 3. Menyusun materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah. 4. Mempelajari materi konsep rancangan produk hukum daerah dari SKPD Pemrakarsa. 5. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dan sudah ada guna bahan pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Menyediakan materi fasilitasi peraturan Bupati. 7. Menyediakan materi fasilitasi peraturan daerah. 8. Menyediakan materi harmonisasi peraturan Bupati. 9. Menyediakan materi harmonisasi peraturan daerah. Dan 10. Melaksanakan rapat kerja bersama DPRD terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari 10 uraian tugas tadi, ada 5 uraian tugas yang masih belum maksimal, yaitu 1. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan Bupati. 2. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan Bupati. 3. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah. 4. Belum optimalnya proses penyediaan materi fasilitasi peraturan daerah. Dan 5. Belum optimalnya proses penyediaan materi harmonisasi peraturan daerah. Dari 5 uraian tugas tadi, kemudian dianalisis isunya menggunakan metode APKL, sehingga ditarik kesimpulan menjadi 3 analisis isu menggunakan metode OSG, yaitu 1. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan Bupati. 2. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah. 3. Belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa peraturan Bupati. Dan dari analisis isu menggunakan metode OSG ini, kemudian diambil 1 akar masalah, yaitu belum optimalnya proses penyusunan materi hukum rancangan produk hukum daerah berupa surat keputusan Bupati. Dan dari 1 masalah ini kemudian dianalisis menggunakan fishbone diagram. Dan ada 4 akar masalah. Yang pertama, man atau manusianya, yaitu kurangnya pemahaman dalam menyusun SK dari tiap SKPD. Yang kedua, ada method, yaitu kurangnya koordinasi antar SKPD Pemrakarsa dengan penyusun. Yang ketiga, ada material, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber data hukum yang relevan dan terkini. Yang keempat, ada mesin, yaitu belum tersedianya media atau platform untuk informasi terkait proses SK. Dari fishbone diagram ini, kemudian akar masalahnya kita cari alternatif pemecahan masalah.
Yang akar masalah pertama yaitu kurangnya pemahaman dalam menyusun SK dari tiap SKPD. Jadi alternatifnya dapat melakukan pembuatan panduan yang lebih terperinci terkait penyusunan SK dan disebarluaskan kepada SKPD pemrakarsa serta dapat melakukan pembinaan lega drafting lagi. Kemudian akar masalah 2 yaitu kurangnya koordinasi antar SKPD, pemrakarsa dengan penyusun. Alternatif pemecahan masalahnya dapat menciptakan umpan balik atau feedback dan komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses terhadap sumber data hukum yang relevan dan terkini. Alternatif pemecahan masalahnya dapat menggunakan website BPKRI. Di sana kita dapat mengakses sumber atau data hukum yang relevan dan terbaru. Kemudian yang terakhir, akar masalahnya yaitu belum tersedianya media atau platform untuk informasi terkait proses SK. Di sini alternatif pemecahan masalahnya kita dapat membuat platform seperti WhatsApp Group untuk berbagi informasi terkait proses berjalannya pembentukan SK sudah sampai mana. Nah, sekian presentasi untuk tugas agenda 1 dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.